Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Tsuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan, dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Umat manusia akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Dengar hadisnya bunyi begini, dengar. Ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Ketawa menderita itu. Dengar. Hadisnya berkata begini, Yahudi akan terpecah menjadi 71, Kristen terbagi menjadi 72. Sekarang begini. 73. Itu saya sudah tahu itu. Sekarang umat manusia ini berapa umat? Diperjelas dulu berapa umat itu apa? Makanya Nabi Musa diutus hanya kepada golongan Bani Israel. Umatnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Umatnya Isa adalah Bani Israel. Umatnya baginda Rasul Muhammad SAW adalah seluruh manusia yang hidup zamannya sampai kiamat datang. Jadi pernyataan satu yang selamat, yaitu Islam. Lainnya golongan-golongan lain itu neraka. Ngawur. Ini neraka. Konteksnya Kenapa ngawur? Baca Matius 7. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen dilemparkan masuk ke dalam neraka. Sudah tertulis di kitabmu. Kenapa kau katakan salah? Kita bukan di 72 itu. Beda, Bung. Coba sekarang saya tanya sama lu. Siapa umat yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Itu lain konteks. Konteksnya apa? Ditanya apa? Jawabnya apa? Lain konteks. Kan dalilnya sudah mengatakan itu. Pembuktiannya itu. Memang berat memang. Karena kalian itu adalah orang-orang yang diusir Yesus masuk ke neraka. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ayo. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa tuh? Itu siapa? Itu Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Kristen bermujizat pakai nama Yesus. Kristen siapa lagi kalau bukan Kristen diusir ke neraka oleh Yesus? Siapa? Ayo. Cuma nggak berubah kau. Kamu bertanya, saya kasih dalil. Oke, kamu ditanya hanya asumsi. Ayo. Mana dari kau nggak bisa menjawab, nggak bisa menerangkan di situ. Mungkin tanya Ustadz Ahta itu butuh bantuan. Ya. Kasihan. Apa jawaban bukan begitu itu diketawain loh. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Udah aku kasih dalil. Artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oke.
Diampuni, dosa-dosa kami diampuni. Selama kami beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, amal kebajikan, diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga. Nah, Sekalipun Yesus berbuat jahat ya, sekalipun berbuat maksiat dan beriman kepada Allah. Ini sedikit lagi. Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Kristen ada nggak yang kayak gini? Oh ada, gelap dan terang tidak akan bersatu. Mana? Gelap Mana dan dalilnya? terang Mana bersatu. dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya. Betul, gelap dan terang nggak akan bersatu. Mana dalilnya? Iya, kita yang terang, kau yang gelap. Iya. Iya, akui aja. Anda terang, Anda pokoknya paling hebat, tapi dalilnya nggak ada, kan sama aja. Gelap dan terang itu dalil. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Itu kan Kristen dalil. yang terang, mana dalilnya? Mana? Ya mana? Kristen masuk surga dalilnya mana? Saya berhenti jadi apologet kalau ada dalilnya. Mana? Oke, ada. Nah, oke. Oh, Nah, oke, berhenti ya, artinya berhenti. Theo, gitu. Berhenti. Silakan. Saya kasih dalil, dikasih dalil, silakan. Dalil ya. Mau Ayo. berapa banyak? Satu. Sepotong aja kalau ada, sepotong. Gak usah satu, terlalu banyak, terlalu baik. Karena memang nggak ada dalilnya. Coba. Ayo. Kok nggak ada? Saya minta sepotong aja. Sama. Mana? Kristen masuk surga. Mana dalilnya? Kristen masuk surga. Ada pokoknya. Jangan nangis, Hanso. Hanso Enggak. jangan nangis. Saya minta dalil sepotong aja loh. Bukan satu, sepotong aja. Karena pasti akan saya tahu sambungan dalilnya kalau ada. Saya sambungkan. Anda yang ngambil sepotong, saya sepotong. Silakan. Hmm. Meow. Bentar ya, sabar. Apa ini? Kucing. Mana? Kasihan. Saya ada noten. Teman buta. Sekali. Dalil. Berhenti sejenak. Mana? Keasikan Sabar. di gereja. Di gereja dimintai perpuluhan. Keasikan manggut-manggut. Keselamatan hanya ada dalam diri Yesus. Mana dalilnya? Oke, Yohanes 14 ayat 2 ya. Mampus ini. Mampus ini. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah Mu di situ siapa? Mu di situ siapa? Bagimu. Iya, mu di situ siapa? Bagi orang yang beriman. Ini untuk Bani Israel. Aduh, gimana? Ini untuk pengikutnya, penganut Taurat. Yang saya kan minta pengikutnya Kristen. Mama Kristen Untuk itu apa? Kristen itu pengikut Paulus. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu jaminan dari Paulus kali. Itu untuk Paulus, pengikut Paulus. Tapi yang saya minta itu jaminan Yesus kepada Kristen mana? Mana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mau di situ untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Yesus juru selamat untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Anda baca. Menurut ente. Loh, dikatakan gini, dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ayo. Allah akan membangkitkan juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Nah sekarang mana? Untuk orang Kristen mana? Orang Kristen mana? Sepotong dalil pun tak ada. Oke, Ada apa ini? lagi banyak ini, sabar. Jangan ketawa. Saya minta cuma sepotong, dibilangnya banyak. Yohanes 2 gagal. Ada lagi, silakan. Oke. Matius 16 ayat 24. Matius 16. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan ikut aku. Terus? Itu kan buktinya kita mengikut dia kan? Kita Setiap orang, apa kata Yesus? 24 kan? Setiap orang yang mengikut aku. Aku Saya mengikut tanya. Yesus. Saya tanya sama Anda. Dari Yesus apa yang Anda ikuti? Oh banyak, hampir Satu. semua kita ikuti. Satu. Dia mengikuti ajarannya. Ya. Ajarannya apa? Ajarannya tanya. Salah satunya Saya tanya dulu, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Satu. ajaran. Yang mana ajaran yang Anda ikutin? Kasihlah sesamamu. Ketawa bro. Yang ketawa. Mengasihi, kata Yesus itu, bila engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perkataanku. Ya. Nah, Betul. perkataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda ikuti nggak itu? Ya ikutilah. Nah, berarti Yesus bukan untuk Anda. Loh, kan ada ayat lanjutan. Apa ayat lanjutannya? Baptislah mereka dan jadikanlah semua bangsa
muridku, ya kan? Ketawa terus jauh. Lucu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke? Nah, di dalam Yohanes 10 nomor 16 masih ada juga domba di luar aule, di luar pekarangan tempat Yesus mengajar. Siapa domba di luar daripada Yerusalem itu? Bani Israel juga, bukan Kristen. Jadi yang diminta untuk dijadikan murid adalah Bani Israel. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku. Mereka siapa? Mereka domba-domba sesat dari Bani Israel yang sudah berpencar ke seluruh penjuru bumi. Bukan orang Kristen, Cahayu. Nah itu kan asumsi kamu. Kok asumsi pula? Di Iya. dalam Yehezkiel 5 jelas sekali bahwa Tuhan telah membuat sepertiga dari Bani Israel itu berpencar ke seluruh penjuru bumi. Yeremia 50 nomor 17, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Keturunan Yakub sudah berpencar ke seluruh bumi, masuk di tengah-tengah seluruh bangsa. Sehingga diperintahkan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Jadi kalau mereka menjadi murid-muridku, yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel yang sudah pencar ke seluruh bumi. Makanya Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa Bani Israel dimanapun dia berada. Makanya Kisah Para Rasul 13:23, dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kena lagi. Enggak kena. Kena lagi ya. Kena lagi. Kena lagi. Aduh, kasihan kali teman saya ini. Ya, dua dalil Anda terpatahkan. Yohanes 14 nomor 2, Matius 16 nomor 24. Anda terpatahkan. Karena pengikut Yesus hanyalah Bani Israel. Bayangkan aja, Bung. Orang yang sesama Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, datang ke Yesus, berbicara langsung ke Yesus, sujud menghormat di kakinya Yesus. Dia hanya diberi label apa? Guguk. Kenapa demikian? Karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Jadi nggak ada dalil, ya? Nggak ada dalil jaminan keselamatan bagi Kristen. Tapi pengusiran ke neraka bagi Kristen banyak, bukan cuma satu. Saya bisa buktikan lebih dari 3. Oke? Silakan sahabat-sahabat di sini, guru-guru saya diambil alih. Saya izin sejenak 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Terima kasih. Jadi nggak ada dalil ya, Henso ya? Kabur. Oh belum ya? Jadi apa dong? Landasan iman Anda apa? Cuma iman ya, parah. Hanso. Beriman itu harus ada landasannya. Ibaratnya mobil tuh ada buku petunjuknya. Kalau kamu mengendarai mobil nggak pakai buku petunjuk, kamu terjun ke jurang. Hanso, ya Allah lagi makan. Bunda Rama makanya dihabisin dulu, baru bicara dengan kita. Silakan Ustaz Tata. Bang Andi, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut Ustaz Tata. Apa yang mau dilanjut? Ini ada Hanso ini. Direparasi sedikit biar agak lempengan sedikit otaknya Ustaz. Iya, ditap sedikit biar licin gitu. Tat. Kan makan B2 haram ya, Tat ya? Kalau kepepet kok boleh makan, Tat? Oke. Jadi dalam Islam itu selalu mengandalkan maslahah yang lebih besar. Bukan hanya itu. Seperti bohong, ini biar nyambung ya. Bohong itu haram. Tapi ketika berhadapan yang lebih besar menjadi wajib bohong. Contohnya, saya mau dibunuh Hanso. Saya lari ke Bang Juma. Bang Juma, saya mau dibunuh. Saya dikejar. Siapa? Hanso. Ya sudah. Tata, kamu sembunyi di rumah saya. Lalu Hanso datang. Bang Juma, mana Tata? Wajib Bang Juma itu bohong. Karena apa? Kan dosa bohong itu. Iya, tapi berhadapan dengan masalah lebih besar. Apa? Nyawa. Begitu juga babi. Bukan hanya babi. Apapun itu. Ketika menghadapi sesuatu yang lebih besar, diutamakan yang lebih besar. Ada orang mau meninggal karena kelaparan. Ada satu-satunya makan tapi haram. Apakah curian, barangnya orang, atau babi. Maka dia diperbolehkan makan untuk menguatkan hidup, menyambung hidup. Kalau nggak gitu gimana coba? Jadi hukum Tuhan tergantung kondisi kalau begitu ya. Loh, sekarang gini. Anda yang tidak ada seperti itu, berarti dia orang ini memilih mati nantinya. Dia harus mati, karena itu adalah suatu ketetapan Tuhan. Sekalipun nyawa taruhan tidak bisa ditawar. Kenapa kok ada bohong kayak gitu tuh? Karena kalau tidak ada keterangan kayak gitu, nanti Bang Juma gini nanti. Iya ya, kalau saya bohong kan dosa. Ya sudah kasih tahu aja lah. Nanti gitu nantinya. Ini namanya Hanso ini hidup nggak ada pilihan. Konteksnya beda. Konteksnya beda itu. Ini konteks Tuhan loh. Tuhan memberi hukum. Konteksnya itu sama. Kalau tadi ketika berhadapan dengan yang lebih besar, maka yang lebih besar ini diutamakan. Nggak bisa. Itu kan konteks hukum Tuhan. Oke. Kalau nggak bisa, berarti kalau ada Hanso, ada orang mau dibunuh, wajib dikasih tahu gitu.
Tetap dikasih tahu. Itu konteksnya beda. Yang abang bilang itu adalah permasalahan manusia. Kalau masalah makan ini kan ketetapan Berarti dari ada orang yang lari ke rumahmu minta pertolongan. Beda. Itu Dengerin beda dulu konteks. Anso, dengerin dulu baru Anda jawab. Mau jawab atau enggak, dengerin dulu lah. Solusinya kalau dalam Islam itu boleh berbohong, sudah itu kayak gitu. Nah sekarang kalau dalam Kristen, kalau posisinya kayak gitu gimana? Gimana Pak? Apa- Itu kan apa harus konteksnya diberitahu? berbeda konteksnya. Ini konteks Tuhan loh. Memakan sesuatu yang dilarang loh itu. Loh iya, sekarang ada makanan itu haram. Jadi kalau Tapi nggak kita ada, mati kalau tidak makan gimana? ya mending mati. Oh itu Loh. hukum Tuhan kok. Ya, makanya kalian itu Tuhan aja bisa mati kan gitu pikirannya. Enggak nyambung Muhammad. Ustadz ini. Padahal Nggak Ustadz, paham. motong dikit Ustadz. Padahal di imamat tuh babi haram. Terus kenapa kau santap babi? Nah kalau Muhammad di loh, kita tanpa ada, alasan kita ada apapun. penjelasan. Kalau kita ada Loh. penjelasan kenapa kita Apa makan. penjelasan? Coba dengerin penjelasannya kenapa. Karena Yesus berkata bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Itu dalil itu. Itu dalil. Bukan Oh apa jadi yang semua masuk. bisa dimakan, yang penting jangan dimuntahin gitu ya. Loh, selama itu makanan, it's okay. Ya enggak juga, kan orang kan punya akal. Orang kan punya Nanti otak. kalau orang diberi masako digoreng ikan juga dimakan. Nah, orang kan Ustadz. punya otak, bisa Ustadz. berpikir kan. Ustadz, Ustaz, Tata, ini saya tambahkan Ustadz, sedikit dia ya. kan Ustadz, dia kan Kristen. Yahudi sekarang kan mana Yahudi menghalalkan babi? Dia Kristen, bukan dia punya bukan apa ya, kitab Taurat kan? Beliau nih Kristen, jadi nggak apa-apa, kau makan dan segalanya. Tapi hukum itu kepada Taurat ya, kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Sampai sekarang mereka nggak makan babi loh. Yang sialnya itu perjanjian lama nempel di Bibelmu, tapi kau ingkari itu loh. Silakan lanjut, mohon maaf lanjut. Nih, Ya kalau Anso ini tidak ada lagi hukum, nggak ada lagi hukum haram halal gitu ya. Yang haram itu yang jadi menyakiti gini, sesama Hanzo, manusia itu Hanzo, haram. sebentar Hanzo. Jadi mengenai babi, baik di Yahudi maupun di Islam itu dilarang. Nah sekarang kita lihat hukum kasrut. Ini Miodea, ini dari Yahudi ya. Miodea. Jadi ada hukum kasrut namanya pikuah nefes. Artinya mempertahankan hidup. Di sini ada pertanyaan nih. If a Jew was in a dire situation and had to eat the flesh of a pig, would they be required to kill the pig through shechita? Jadi ketika dalam keadaan yang genting, sangat-sangat susah, cuma ada apa? Cuma ada babi. Orangnya hilang, ya, Heng. Ini Hanya hilang. nggak bagus itu perbandingan itu. Ngelek. Tapi lagi Heng suaranya, gara-gara pencam. Rem. Ya, lain. Itu sinyal itu. Iya, Berarti ternyata sama ya itu. di Kristen. Saya baca barusan ketika darurat boleh juga sama seperti dalam Islam ternyata dalam Yahudi itu. Ketika dalam keadaan genting ya terpepet, nah itu sama berarti. Cuma di Kristen tidak ada hukum-hukum kayak gitu. Nggak ada. Benar, Ustaz. Di Kristen itu nggak ada solusi, tapi mencari alternatif. Gitu. Ayo, Yang haram itu dihalalkan, bebas makan. Jadi memang nggak ada lah. Harus makan babi. Dibanding Masih ada moto ya? Ada suaranya nyangkut ya. Sekarang kenapa bro semua makanan halal nggak ada hukumnya lagi makan buat Kristen kan saya? Ya, makanan apa sih halal haram itu coba? Ya dulu kan Yesus waktu hidup di dunia ini mengharamkan babi. Loh, coba dibuka ayat yang Ya Imamat 11:7 memang Yesus kan tidak boleh menghilangkan satu titik dari hukum Taurat. Imamat 11:7 kan babi haram. Gimana tuh? Udah batal. Jadi udah batal pengajaran Yesus mengenai nggak boleh hilang satu titik dari hukum Taurat. Batal itu. di mana kan Bang Mutu? Ya itu Bang Moto tuh. Silakan. yang terakhir sampai mana Bang Handi? Jadi Itu dalam pengajaran Yudaisme itu loh kalau lagi emergensi. Oke, jadi dalam emergensi ada namanya pikuah nefes. Pikuah itu mempertahankan nefes itu nyawa. Jadi orang Yahudi itu dilarang untuk memilih mati dibanding makan babi. Ada mengharamkan. Jadi Yahudi itu dalam hukum halakahnya, kalau kita tuh hukum syariatnya, mereka itu dilarang untuk memilih mati dibanding depannya ini ada daging babi. Udah nggak ada makanan lagi dalam situasi krisis genting. Mereka harus makan itu.
Dibanding mereka tuh harus mati. Karena apa? Mereka kalau mempertahankan nyawanya masih punya kesempatan beribadah untuk beribadah pada Hashem. Mantap. Itu juga seadanya, bukan dilahap untuk bertahan hidup. Terus mau gimana lagi? Ayo. Ya sudah, berarti memang ini hukumnya sebentar bilang nggak boleh, tapi kalau kepepet boleh, gitu intinya gitu. Bukan masalah kepepet, sesuatu yang lebih besar itu diutamakan. Karena tujuannya agama itu menata aturan, mana yang maslahat, mana yang mafsadah, mana yang lebih baik, mana yang tidak. Ketika bertentangan, maka ajaran samawi itu mengutamakan yang lebih besar. Itu juga Ustaz berlaku dalam keadaan kepepet. Benar nggak apa-apa ikuti kepepet. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman modern ini begitu, ya paling 0, sekian mengalami hal demikian. Semua orang hidup di dunia serba ada, gitu ya. Itu cuman solusi saja, itu loh. Solusi. Jadi Islam itu sama Yahudi itu ada solusi. Kalau Kristen memang udah nggak ada solusi karena semuanya bebas dimakan. Itu perbedaannya. Nah, Kristen juga termasuk pelin-pelan juga Tuhannya. Udah tahu membunuh manusia itu dosa, malah Yesus dibunuh. Boleh katanya. Kan pelin-pelan juga. Yesus kan manusia. Ya namanya juga ajaran bebas, Tad. Kalau dia nggak bangkit baru boleh ngomong gitu. Masalahnya dia bangkit. Dengan Oh iya. Hari ini hari kebangkitan Tuhanmu ya. Enggak, hari ini naik ke surga. Coba, Iya, hari kita lihat kenaikan. nih. Bang. Coba kita lihat dulu ya. Nih, terjemahan lama di sini dan lagi babi ya. Dan lagi babi. Ini belum diedit si babi. Sekarang mereka pakai ini. Babi hutan. Ditambahin lagi. Inilah kekonyolan Bible ya, diedit. Tadinya cuma babi. Karena dia mau rakus mau makan babi, ditambah babi hutan. Tadinya ini babi. Diedit. Jadi jangan heran besok lusa nanti entahlah apa lagi kejadiannya Bible itu. Padahal di original text-nya itu nggak ada kata hutan. Ya nggak ada ini bang. Nih terjemahan lamanya. Ini terjemahan baru yang sekarang mereka pakai. Makanya diembat lah si babi itu. Padahal di sini haram. Maka haramlah ia kepadamu, haram. Tapi ini dikhususkan kepada babi hutan. Jadi kalau babi yang putih-putih itu ya, mereka makan, dia santap. Tapi sekarang pun mereka melahap juga nih babi ini. Karena oten itu pemakan segala. Karena apa kata Paulus? Segala sesuatunya halal bagimu. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Jadi makan kudanil, apalah segala macam lah, makanlah. Gak ada larangan bagi mereka, gak ada syariat. Berkaki 4 semua diembat kecuali kaki meja. Nah kalau kaki meja. Ya Pak Zi, selamat sore, selamat bergabung. Kristen atau Muslim Bang Zi? Pak Pendeta Zi? Ya salam. Ya pendeta ya, Pak Pendeta ya, silakan. Bukan pendeta sih. Ada yang mau ditanggapi Bang, silakan. Saya hanya mau bertanya tadi kata Ustadz Yesus dibunuh, bukan itu sebenarnya, bukan dibunuh. Zi semangat Zi, kamu harus semangat, ayo semangat, lanjut. Ya nggak apa-apa, kental. Mungkin dia ini belum biasa naik di komal seperti ini, jadi apa ya, takut lah ya. Ya, King ini Kristen atau Muslim Bang King? Kristen. Jangan ketemu foto di situ Pak. Ya kalau bisa cari tempat yang aman dulu Bang, jangan terlalu ribut di sebelahnya supaya bisa dialog. Enggak, saya aman. Saya cuma mau ini. Ribut sekali soalnya ribut. Kalian ini ribut sekali. Oh iya sudah aman. Menjauh dulu, menjauh. Kalian ini kok di ajaran agama kalian ini ajarkan agamamu. Tapi kenapa kalian nggak bahas Al-Quran kalian? Kalian bahas lebih cenderung bahas kitab orang Kristen. Kami justru sangat bersyukur kalau kalian bahas kitab orang Kristen. Karena semakin kalian mencari tahu, kalian akan menemukan jalan yang benar. Itu saja saya mau bilang. Bang Cuma nih, saya akan cari kau nanti, Bang Cuma. Itu aja. Nggak usah mau main gaple. Kenapa enggak sekarang? Mau ajak ngopi. Karena iya ajak ngopi. Majikanmu Belanda aja saya nggak takut, apalagi kalau kamu aja. Mantap. Kalian ini saya heran sih kalian. Hati-hati bicara Bung, kami ini agama jihad Bung.
Kamu jual, saya borong. Bukan agama pengecut kami. Belanda aja kami usir cuman pakai bambu. Kalian malu kalian. Malu kalian. Jangan kau coba-coba bahas kitab orang. Malu kalian kalau bahas kitab orang. Saya bahas kitabmu. Dengar, saya bahas kitabmu, tapi kitabmu mencuri materi-materi Islam. Paham kau? Iya. Islam dari kapan lu ngomong? Inilah kalau pencuri nggak punya otak. Agama titipan penjajah. Dengar. Agamamu warisan penjajah itu masuk ke Indonesia, merampok istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitabnya. Paham kau? Mampus. Ngancam-ngancam. Ginjalmu saya kunyah. Astaga. Jangan galak-galak bang, santai. Hanya sekedar room aja loh. Ngunyah ginjal. Terus kenapa dia mancing-mancing, Hanso? Dia kan mancing tadi duluan. Iya. Lu jual kami borong, Hanso. Ya begitu, jangan dianggap serius lah namanya orang. Lagian masuk kayak orang kesurupan, so. Ya mungkin pertama kali dia naik. Jadi dia nggak lihat kali nonton di komal-komal sebelah bagaimana membahas Al-Quran tiap malam. Ya. Tahu ini kita nggak mau monolog loh. Kita di sini nggak pernah. Kemana? Kepental Bang Handi. Waduh, 2 orang langsung. Satunya siapa tadi? Ustaz Hatta ya? Wah, kenapa 2 orang dikena ini? Oh, kena apa tuh? Berarti yang naik tadi tukang report Bang Hos. Oh, kena ya. Gunjal dikunya. Dia mood. Yang gimana ini kadang agak-agak lain nih. Makanya jangan memancing singa yang tidur. Kau rasa kali. Iya, kita kan di sini cuman ini ya, gimmick aja. Anda Hanso iya, tapi tadi itu loh. Iya. Kenapa sih santai aja? Coba tengok, harusnya dia gini, Bang Hanso yang udah sering ini ya. Mereka tuh belum lihat komal-komal Kristen, bagaimana mengangkat hadis-hadis yang ya macam-macam Bang. Menghujat. Masuk ke sini ngomel, ngancam-ngancam, nggak boleh begitulah. Minoritas ini harus tahu diri dikit aja. Tahu diri lah kalian ya teman-teman ya. Baik apalagi kami ini orang-orang yang mayoritas nih sama kalian. Coba tengok di luar negeri sana bro. Yang mereka yang mino itu orang Islam minoritas. Kasihan. Main report lagi gua. Siapa kira-kira Bang? Aduh. Mati 1 tumbuh 1000 bro. Betul. Hanso. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Iya kembali kena. Ikan Yesus itu ngajar dulu so. Itu kan babi haram. Lo kok kamu merubah hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh Yesus itu loh. Ya, jadi kenapa dikatakan haram itu kan waktu itu kan berbeda. Penanganan babi zaman itu dengan babi sekarang kan beda. Kalau dulu kan babi hutan itu kan memang apa ya, banyak bakteri lah, banyak virus, nggak layak dikonsumsi. Tapi kalau sekarang kan babinya kan steril Bang Andi. Oh, lu akal-akalan lu ada aja lu ya kalau ngomong ya. Bang Andi, iya. Coba main ke peternakan B2 itu. Di itu makanannya aja mahal. Ajaran Yahudi juga nggak makan sekarang babi biarpun udah steril. Ada. Kenapa? Lalu disuntik lah. Lu mah akal-akalan. Kalau babi kota dirawat, kalau perlu dikolonin, dibawa ke tempat tidur gitu ya. Lu iya itu mahal tuh babi mungil itu kan. Iya dikolonin gitu. Ada itu. Dikolonin bener. Di babi mungil namanya. Ya tetap aja namanya babi bro. Mikropik namanya. Coba cek di online. Iya. Harganya mahal itu mikropik itu. Gak bisa gede dia. Tetap aja namanya babi, ada aja lu. Tapi dia kan steril, bersih dia. Mandi tiap hari gitu kan. Lucu kali kau sok. Jadi nggak haram lagi. Yang haram itu yang di hutan, yang jorok, yang makannya bangke itu kan. Itu memang nggak layak konsum waktu itu. Ya, sayangnya yang punya kitab tuh ya perjanjian lama Yahudi itu kan pasti mengharamkan tuh. Ini kan offline. Iya. Kalian aja yang ngambil punya orang terus menghalalkan. Ih, Hanso. Lu termasuk korban LAI juga lo. Dulu babi, sekarang babi hutan. Tetap aja babi-babi juga, Hanso. Kecuali orang. Betul. Buktinya. Hutan. Nah itu berbeda, substansinya baru. Kecuali ketika kita makan lalu kena penyakit apa gitu kan. Nah, berarti bener itu. Substansinya babi-babi juga, Hanso. Dia pertama hutan. Kecuali orang tambahin hutan baru berbeda itu. Di orang hutan kan beda. Coba Bang googling lah. Apa perbedaan babi peliharaan, ya, babi ternak? Namanya juga beda. Babi ternak dengan babi liar itu beda. Udah terserah lu lah, susah didebat mah loh. Kalau orang pemakan ya mau dia apa? Udah hobi ya Bang Andi ya? Iya. Masalah kalau kita makan gak sakit perut gitu loh. Iya. Dan rasanya juga. Kenaikan Isa Almasih sudah diganti menjadi Yesus Kristus. Jadi jelas ini hari raya umat Kristen ya. Betul. Baguslah itu supaya nggak ada lagi penyamaran. Iya.
Mudah-mudahan besok-besok juga sampulnya diganti, kata Allah dihilangkan, istilah-istilah Islam dihilangkan gitu ya. Artinya Kristen ini jelas itu apa ya, berbau Yunani kan gitu. Bagus itu so. Setuju nggak? Karena di Arab itu kan orang Kristen Arab lagi, Kristen bukan dari Arab. Enggak, maksudnya orang Arab kan juga ada yang Kristen. Ya Kristen nggak berasal dari Arab, coy. Tapi kekristenan di Arab juga ada duluan. Jangan ngikor-ngikor ke budaya orang. Intinya kan Biblemu itu kan berbahasa Yunani, kan gitu ya. Nah, mestinya berbau Yunani dong. Kenapa sih kamu gengsi sekali gitu loh berbau Yunani, padahal kan lahirnya di sono? Ya karena kan kita pakai bahasa Indonesia, Bang Andi. Ya kalau nggak ada kata Indonesia yang mewakili, emang dipakai original teksnya aja. Ya kita kenapa kan mesti harus meminjam istilah Islam gitu? Biar kita mudah gitu loh. Mudah apa? Mudah nipu-nipu lainnya. Enggak lah. Nipu bro. Kalau mau udah dari dulu dilakukan, tapi kan enggak. Buktinya tetap mayoritas kan kalian. Itu menandakan bahwa LAI nggak ada apa-apa, nggak ada tendensi. Bukan masalah nggak ada apa-apa. Justru LAI bangkrut kalau dia jujur menerjemah. Ya enggak lah. Bangkrut, coba aja suruh TB2 2024, TB3 lah. Kan sekarang TB2 2023 kemarin. Coba aja suruh bikin lagi. Ganti semua istilah-istilah Islam di dalam. Sampulnya Bible kayak luar negeri gitu ya. Bible. Ya Yohanes 1 tidak ada kata Allah di sana, Theos atau Tuhan. Itu ya. Ya bangkrut. Enggak lah. Ya pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Tuhan. Logos itu adalah Tuhan. Keren kan? Jujur itu kalau gitu. Jujur kan terjemahannya tuh. Kenapa lagi nggak mau? Bangkrut. Serius Enso. Bangkrut. Kenapa? Karena dia harus ke Islaman sedikit supaya bisa dipakai nepu-nepu bahwa kita ini beda-beda tipis. Enggak lah. Artinya kalau memang itu dilakukan kan pasti udah banyak korban. Anggapannya dia kan kalau memang kuikuti nih framingan Bang Andi ya kan. Buktinya kan enggak. Karena memang harus begini Anso, karena memang harus berbaur dengan budaya atau yang mayoritas begitu. Supaya ya bisa berkamuflase lah gitu. Coba lihat di Roma, tempat lahirnya itu ya, dikonsilikan. Ada nggak berbau Islam di sana? Nggak ada. Semua berbau pagan Yunani gitu. Nah, karena dia masuk ke Indonesia ya mutip-mutip lah. Bang Andi, di Arab juga Kristen Arab. Coba lihat Kristen Arab, beda banget tuh Kristen Indonesia. Apa bedanya coba Kristen Arab? Oh jauh. Apa dia? Kristen Arab itu Allah itu nama. Kristen Indonesia Allah itu bukan nama. Jauh. Jadi, maunya apa? Kenapa? Mau disamain Kristen Arab gitu di ya terserah lu lah. Ya kenapa lu nanya gue? Enggak lah. Di Arab itu pemakaian kata ALLA itu alif lam lam itu dia sebegitu maknanya beda kan. Kalau yang versi Islam itu ada tambahan alif lam lamnya itu beda. Ya ada versi Islam ada tambahan. Maksudnya penulisannya beda Bang Andi. Coba. Dengerin dulu saya. Menurut kamu kitabnya Kristen Arab itu nongol tahun berapa? Abad 3. Abad ketiga. Coba cariin kalau ada gue beli. Coba cek sekarang kan udah canggih, tinggal googling. Kita belum Muqaddas itu tahun berapa? Aku udah baca sejarahnya. Nah, kita belum Muqaddas itu yang dipunyai dengerin dulu so. Kita belum Muqaddas itu tahun berapa? Abad ketiga. Kalau tahunnya kurang paham. Tahun 897 Masehi. Baru nongol itu sebelum 897 Masehi Kristen Arab itu belum punya buku. Iya, tapi masuknya ajaran itu kan abad ketiga. Bahkan bukan Paulus masalah aja Rasul Paulus. Kamu benar-benar ini kenapa sih kalau dibilangin yang benar nggak mau terima gitu loh. Rasul Paulus itu bahkan sempat ke Arab. Di mana Paulus ke Arab ngapain? Ya menyebarkan Injil lah. Injil apa? Orang dia tulisannya bukan Injil kok. Orang surat-surat Paulus itu buat Roma, Galatia, Efesius, mana ada urusan ke Arab? Nah ini mainnya kurang jauh nih Bang Andi nih. Coba ada nggak tulisannya Paulus untuk Arab? Oke. Ayo cari, ada nggak tulisannya Paulus untuk jemaatku di Arab? Arab itu kan luas ya. Iya, ada nggak? Semua berbau Yunani kok, Efesius, Galatia, Roma. Gimana sih lu so? Coba ini. Nih kita kasih dulu data nih Bang. Ya, silakan. Dewa itu Theos. Nah, kita lihat ya. Ini di Kisah Para Rasul ini ya, Paulus dituduh dewa. Kamu tuh siapin kita belum Muqaddas ya. Nanti tampilin. Ini dewa. Ini ya. Mana dia?
Nih satu dewa. Ini kan dewa ya. Paulus disebut dewa. Kita pencet ya. Ingat nomornya ya. 2316 dewa. 2316 kita tindis. Apa tuh? Theos. Iya, nggak masalah. Jadi bahasa Yunani Bibelmu Bang itu Theos. Iya, nggak masalah. Padahal Theos itu dewa. Ya apapun lah. Dewa tadi. Jadi Dewa, Tuhan, Sang Hyang Widi, Gusti, apapun itu yang merujuk kepada keilahian. Kita ke Bang Moto ya. Tuh lihat tuh kitabnya orang Arab tuh. Kita jawab juga mengenai tadi Allah dan segala macamnya. Ini dari Arabic Bible, arabicbible.com. Codex 151, Mount Sinai Arabic Codex 151. Nah, di sini dikatakan apa? It appeared to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 1897 AD. Jadi ada di abad ke-9 tahun 867 AD itu after die, berarti masih itu yang pertama. Terus mengenai kata Allah, katanya beda ya. Kristen Arabik sama di Indonesia. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Risalah fulus ila Ibraniyin. Gimana ini? Apa itu? Pakai bismillah dia. Ini bikin bismillah ini Bang Ali. Iya, pakai bismillah dia. Ini huruf gundul nih, Bro. Iya, nggak ada itunya kan, nggak ada tambahannya kan? Ya Nggak ada sama tambahan aja. apanya? Nggak ada tambahan apanya? Kan ada kayak titik-titik tuh atasnya kalau yang Itu punya kalian. harkat itu nggak ada. Ini namanya huruf gundul. The following is a scanned picture of the list first chapter of Hebrew in its marginal commentary. Berarti ini surat Paulus kepada jemaat di Ibrani. Risalah pengajaran Paulus ila Ibraniyin kepada orang-orang Ibrani. Udah. Kok pakai bismillah ya? Kafir ini. Pokoknya itu Kristen di mana dia berada selalu dia berkamuflase gitu loh. Nggak punya jati diri, harga diri gitu loh. Kafir. Heran gua itu Kristen itu di mana-mana. Tidak mau, nggak ada harga dirinya. Bang Kirio coba buka yang Allahul Ab untuk Allah Bapa, Allahul Ibn untuk Allah Anak. Ada. Udah, mau Allahul Roh ngaco Kudus. aja bilang abad ketiga. Nah sebelumnya terus pakai apa dia? Nah ini. Jadi terjawab ya abad ke-9 yang saya bukan abad ke-3. Bentar. Gedein lagi dong, gedein lagi. Ini bagus. Sorry, gedein lagi Mas, sorry. Kok dia pakai kata bismillah? Kafir ya Allah. Loh. Mute Bang itu. Mute. Jadi the translation into Arabic was made from the Aramaic. Jadi sebelumnya oten cabang Arab ini, Timur Tengah ini, makanya Aramaik. Nggak pakai Arabik. Arabik itu diterjemahkan nanti yang tadi 867 Masehi. 49. Al-Quran sudah ada. Jauh Al-Quran sudah ada Bang Andi. Jauh Al-Quran sudah ada, beda dua. Enggak, Al-Quran sudah ada, baru ada terjemahan Bible Arab. Abad 6 kan? Abad 6 tuh Quran sampai abad 7. Mana Anzo? Pakai bismillah lagi, gimana itu? Paulus lagi pakai bismillah ada aja. Coba lihat itu halaman 16-nya. Kita belum buka das. Bang Moto ada masih simpan nggak? Wah, nggak aku simpan itu. Waduh, sayang banget tuh. Harusnya gitu, haleluya, puji Theos ya. Gua pakai bismillah kenapa Ten? Ya itu tadi Bunda Rama, di mana-mana Kristen berada itu, dia harus beradaptasi dengan mayoritas supaya dia bisa dianggap. Dia nggak mau ada jati dirinya, dia nggak mau punya harga diri. Termasuk di Indonesia, dia harus ke Islaman. Kalau ke Jepang-Jepangan. Kalau di Romawi beneran. Apa mereka nggak punya rasa malu ya gitu? Nggak punya rasa malu ya? Aduh. Ya karena memang harus beradaptasi dengan budaya setempat. Nggak punya identitas ya, kesian. Harusnya pakai kain apa ya? Pakai salib kayak gimana ya mereka ini? Aduh. Jadi Bang Hanzo sebentar makan itu pakai bismillah ya, sebut bismillahirrahmanirrahim gitu. Gimana gitu? Artinya apa sih coba? Ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Iya, Kristen. Kalau di kita kan itu artinya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lu kayak begitu yang membuat kemarin si Kaca ditangkap, memasukkan Yesus dalam bismillah. Mau lu? Gila. Lu mau merusak bismillah? Enggak lah, gua enggak doyan nasi rawon. Iya makanya. Itu merusak, betul merusak itu. Makanya ya itulah dalam berdiskusi memang berat sebelah Bang Andi ya. Bukan berat sebelah. Kita ini itu ingin tuh supaya saudara kita Kristen ini mempunyai jati dirinya sendiri. Itu aja, nggak ada yang lain kok.
Oh gitu ya. Itu aja nggak ada tujuan. Enak kan kalau Anda itu ke Yunanian. Karena memang dasarnya itu kan Yunani, original teksnya begitu. Komennya lucu-lucu komennya. Iya, kena terus Bang Hanso. Ya resikonya karena memang original teks Bible Anda kan Yunani gitu loh. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, ya silakan pakai original teksnya kan begitu. Kayak misalnya Paulus Apostolos gitu ya. Kenapa masih harus pakai rasul? Kenapa nggak Apostolos Paulus? Kan keren. Iya sih, keren sih. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia kok jadi rasul? Rasul itu bahasa Arab. Ya utusan. Kenapa nggak utusan aja? Kalau gengsi pakai utusan Paulus ya pakai Apostolos Paulus, kan keren. Jadi Bang Andi mungkin rupanya perlu belajar dari transmisi. Enggak, LAI ini lewat pintar, saking lewat pintarnya dia menjadi blow on, pembohong. Anwar Chan ini kawan-kawan itu loh bohongin kalian semua. Kenapa dia? Ya itu terjemahannya banyak yang keliru kok. Karena kan Bang Andi tahu nggak kapan bahasa Indonesia itu mulai ada? Ini bukan masalah bahasa Indonesia. Ini mengenai original teks Anda itu loh. Iya, ini kan tentang bahasa toh yang diributkan. Bukan bahasa, pemakaian dalam sebuah kitab. Itu loh. Ada nggak terjemahan yang ini ya? So, ada nggak terjemahan Al-Quran itu mencaplok-caplok istilah Kristen? Najis kan? Najis. Tapi Anda ini bebas. Kenapa? Ya karena memang harus begitu. Kalau nggak begitu nggak laku. Di Arab ke Arab-Araban, di Indonesia ke Islam-Islaman, di Jepang ya, di Itali coba aja lihat nama Tuhanmu itu di berbagai negara berubah-berubah kan, tergantung selera negaranya. Coba buka Google Bunda Rama, nama Yesus di berbagai negara. Bunda Rama buka dong, Bunda Rama. Memang beda, memang coba ya, beda. bedain. Taruh dulu. Buka Bunda Rama, nama Yesus. Nama Yesus Di setiap negara. Sudah nama Tuhan berubah-berubah ya. Lihat aja coba. Deg-degan nih. Berdasarkan negara. Apa Wikipedia kita buka? Jangan Wikipedia Bunda. Jangan, di Google aja. Google buka nama Yesus di setiap negara. Kristen di India itu dewa loh. Terjemahan Bible ke bahasa Bali itu dewa loh. Iya memang. Kalau di Batak dia menjadi debata. Betul. Itu kan supaya kita memahami esensi dari kitab itu kan. Ya tapi lari dari original teksnya itu. Mana Bunda? Lama? Baru nyari. Itu sih kita di sini ingin tuh kita saudara Kristen sebangsa dan setanah air ya, supaya kita tarik toleran ya, supaya jelas gitu loh. Itu aja sih Hanso, gak ada yang lain kok. Ya kayak tadi yang naik teman kamu itu Kristen marah-marah, membahas terus. Alhamdulillah sebanyak ini banyak kok yang edukasi Ibu Dani selama ini selalu Allah sekarang nggak mau lagi. Ya salah ya. Teredukasi kan satu persatu. Coba udah bayangkan udah ada 200 pendeta di negara ini gitu, disponsori oleh pendeta Beni kalau nggak salah, berbagai macam sinode itu dia sama Yakob Sulistyo itu akan mengeluarkan terjemahan di luar LAI. Coba beli buku itu, terjemahannya lebih jujur dia. Ya karena LAI memang sudah dikagumi dari bocah, dari apa itu, dari kecil ya nggak bisa ditinggal. Makanya enak gue dengerin tuh Kristen-Kristen kok diskusi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, apalah gitu. Siapa nama Allahmu? Ya Allah kita adalah Yesus. Yeay. Kalau gue nanya, Hanso siapa nama Yesusmu? Nah begitu pertanyaannya. Bener gak tuh pertanyaan Hanso, siapa nama Yesusmu? Enggak cocok. Ya cocok, sama aja siapa nama Allahmu, Allah itu udah nama kok. Ya kalau di Indonesia kan Kristen itu, Allah itu adalah sebutan. Cuma nemu yang ini Bang. Nah itu maksudnya. Nah Afrika apa? Bacain Bunda. Afrikan Jesus, Albania Jesusi. Kayak makanan ya, makanan ini. Nah, Arab dulu. Arab Isa. Islam Yesus Kristen Yesua. Aram Yesua. Aragon Jesus. Rubah-rubah ya namanya ya, Azerbaijan Isa. Bengal apa namanya bahasanya nih? Enggak jelas. Bengal ya. Baca terus Bosnya Yesus. Katala Jesus. Nah, Tionghoa coba. Mandarin. Bahasa Tionghoa ya. Apa ini bacanya? Yesu. Oh Yesu.
Sebelahnya Yesus Mandarin, Yesus Kanton, Yesus Mandarin. Wih. Kroasia, Isus. Ceko, Jesus. Belanda, Jesus. Kayak dewa Zeus ya. Estonia, Jesus. Filipino, Jesus. Filipino, Jesus ya. Wih. Ya. Jesus Tunggu nanti Kristo. Jepangnya. Tunggu Jepangnya nanti. Finlandia, Jesus. Prancis, Jesus. Yunani. Wah, Yunani. Nah, Tuan Moto baca, Tuan Moto. Zeus. Lisaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bahasa Indonesia ya? Enggak, nama Tuannya Anso di berbagai negara. Bukan ini wikinya yang bahasa Indonesia ya? Iya. Ini Tekia Korintus ini, orang Kristen yang bikin. Itu yang Aram itu Iso itu, bukan Isua. Wah, parah. Gitu ya? Coba lihat diselesaikan. Aramnya Isua. Bang Kores, coba bisa bukakan Bang Kores yang Di ini aja, di Bunda Rahma aja. Jesus name gitu, Jesus name. Di Bunda Rahma. Iya, Jesus name gitu. Nanti ambil wikinya. Ini parah ini terhitung nih. Bohong-bohong aja. Jesus name. Pakai J, Jesus name. Gua heran ya, tuannya orang Kristen itu di berbagai negara berubah-ubah nama ya, sebutan. Nih, Jesus name. Terus? Mana Wikipedianya, cari wikinya, bawa. Oh, wikinya. Ini. Ya itu. Benar ini, Rex. Ini kah, Bang? Tadi nah itu yang order etimologi mana? Oh, etimologi. Iya. Iya, keluarin tadi yang data kayak tadinya. Terus ke bawah terus. Ini sama kok, cuma yang di Indonesia dia ditanya di nama Kristen. Aja lihat. Loh, kok nggak ada ya? Itu tuh Bapak. Udah nggak ada. Udah nggak ada di situ, bukan di situ. Yang Indonesia aja tadi deh, yang ini. Nah, ini. Lihat Aramnya. Afrikan Jesus, Arabik ya? Aram, lihat mana Aram? Amharik, tuh Aramaik Syriak, lihat tuh. Iso itu. Tuh kan. Parah ini terhitung nih. Bukan itu Amharik. Nah, itu tuh Aramaik. Aramaik Syriaknya itu. Ini. Iso. Nah, itu huruf ajin itu yang di belakang. Sekarang aja nih si penyembah Yesus nih. Nama Tuhan ya. Isuti loh, apa ini Isuti? Ada T-nya. Armenian. Ini Pelan-pelan. Ya itu Armenian. Pelan-pelan Bunda, satu-satu. Yesus. Iya. Isuti Yesus. Jadi mereka tuh nyebutnya Yesus ya. Australian Creole, Jesus. Azerbaijan, Isa. Oh. Apa ini? Belarusian. Yesus dia. Ortodoks. Oh. Jepang apa Bang? Aduh. Bengali. Aduh. Bosnia itu. Yesus. Bosnian. Isus. Briton. Jesus. Bulgarian. Apa lagi? Isus. Yasu. Bumerse Yasu. Katalan. Jesus. Cina. Kalau Cina. Cina. Apa Cina? Yesus. Oh, Yesus ya. Tapi apa ini bacaannya ini? Harus bahasa Cinanya. Geracager. Apa bahasa? Hah? Bacanya Geracager. Nihau Mesus. Isos. Apa ini? Koptik. Kamis Yesus. Koptik Isos ya. Apa lagi? Koptik Isos. Korsikan. Apa sih Gezesu? Gimana manggilnya? Kroasia, Yesus. Gresnya. Jesus. Dutch. Ini Jerman ya? Yeah. Dutch. Jesus. Estonian. Filipino. Hesek. Jesus. Aduh. Kok nama Tuhannya gini ya? Udah beda. Coba cari Makassar, Bunda. Cari Makassar. Jangan, ini negara. Jangan dibaca di bawah Jerman ya, nggak enak dengernya. Jerman, mana Jerman? Jangan dibaca di bawah Jerman itu nama negara, jangan dibaca, nggak enak. Galikan ya. Ini Yesus. Ini Galikan. Garo, Georgian. Leso. Dikit lagi jadi las. Jangan. Jangan. Bahasa kota. Jerman Jesus. Nah, jangan dibaca itu. Yesus. Nah, malah dibaca. Apa Bang ini artinya?
Bukan, nama negaranya nggak enak didengar. Di bawah Jerman nama negaranya nggak enak. Jangan dibaca, udah langsung di bawah aja. Nah, langsung ke Greek. Greek. Ini Greek ini kelahirannya Kristen ini Greek. Apa bacanya ini? Greek. Lisos. Lisos. Bukan, itu I Greek. I maksudnya I besar. Itu I bukan li I. Isos. Harusnya mereka pakai ini. Duduk. Kocak ini orang-orang Kristen ya. Kenapa kok jadi Allah ya? Jadi itu marah-marah. Baru tahu ya Bunda ya. Nipu-nipu noten-noten. Bang Handi, apa konsekuensinya Bang Handi ketika nama sesembahan seperti ini modelnya di tiap negara? Saya kan bilang dari awal tadi tergantung budaya negara setempat. Abang, ini Italia. Italia nih loh. Kok Gesù? Jadi Gesù dia di Italia. Jepang. Yesus. Apa ini? Jisu. Macam-macam. Tapi itu Italia tadi kenapa? Kikuyu, Yeso, Isa, Korea, Yesus. Korea, Yesus. Kurdis itu Isa. Coba nanti ke Indonesia apa? Negara Islam tetap manggil ini ya. Jadi nubuatannya tergenapi ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan itu tujuannya, so dengerin dulu. Lu nggak boleh cetak. Bukan itu. Ini nama Tuhanmu ini di berbagai negara. Yesosi. Indonesia nggak ada ya? Ini Ihu. Belum I. Oh belum ya? Belum I. Ya berarti terbukti Bang Andi. Malayalam. Indonesia udah lewat. Ini terbukti nih ajaranmu nipu-nipu Hanso. Terbukti. Indonesia di atas Indonesia. Iya, bahwa kebenaran sebelum tergenapi. Iya udah Indonesia. Gesù. Kok Gesù? Coba Indonesianya mana? Indonesia coba. Indonesia. Udah lewat lagi di Indonesia. Lagi ke atas. Cari dulu Indonesia belum kita baca. I. Coba. A B C D F G H I J I J. Nah ini H I. Indonesia Yesus. Indonesia berubah total. Nggak ada negara mulai tadi tuh ya gitu. Yesus Indonesia Kristen. Nggak ada J. Ada kalau Yesus. Isa Islamik tuh katanya dia samain Isa sama Yesus tuh Indonesia. Jadi kalau ada Kristen mengatakan Yesus sama Isa beda, suruh baca ini. Jadi kesimpulannya adalah ini loh ya. Jangan kau simpulkan yang enggak. Ini nama Tuhannya Kristen itu tergantung lidah atau bahasa liturgi negara setempat. Jadi nama Tuhan kamu itu berbeda-beda pengucapannya di setiap negara. Itu maksudnya Hanso. Baru nama Tuhan loh. Belum lagi konsep ketuhanannya mereka beda-beda. Baru namanya loh. Di Indonesia paling keren. Yesus. Tadinya huruf Z menjadi S biasa. Itu maksudnya Hanso. Nah inilah resikonya kalau enggak Tuhan kamu itu enggak punya nama pribadi. Mudah untuk di edit. Coba kalau Allah. Enggak ada itu. Seluruh umat Islam di muka bumi ini ya Allah enggak pernah berubah. Karena nama pribadi. Indonesia lah yang merubah arti makna Allah itu. Indonesia doang loh yang perang asam ini Kristennya ini LA ini. Kristen Arab itu Allah ya nama. Nah, Indonesia sampai bukan nama, sebutan. Bukan nama pribadi, bukan proper name. Dia generic name. Tadi di Arab kan nggak gitu Bang. Ditampilkan datanya lagi, mau tampilin datanya Arab. Tadi kan di Arab Yesus kan? Bukan. Maksud saya tadi Anso, Allah itu di Arab bukan generic name tapi proper name. Kristen Arab tadi. Kristen Arab. Ya, terjemahannya ke bahasa Arab itu nomornya 867 Masehi. Abad ke-9. Lu bilang tadi abad ke-3. Belum ada datanya. Maksudnya masuknya itu loh. Abad ke-3 udah masuk. Cuman memang dicetak itu betul abad ke-9. Yang nggak bisa kepegang abad ke-3 masuk belum ada pegangannya. Yang dipegang itu abad ke-9. Coba buka. Mana mau bagaimana kamu mau bertanggung jawab kalau nggak ada landasannya gitu loh. Kan ada sejarah pencatat. Sejarah apa? Sejarah nggak dipakai kalau nggak ada tulisannya. Mana bukunya? Mana bukunya? Di Google sejarah masuknya Kristen di Arab gitu. Nanti ada datanya. Iya, tapi buku resminya terjemahannya itu apa? Tahun 867 Hanso. Kamu kok nggak mau sih dikasih tahu yang benar? Iya. Yang kedua, ya ini maupun lagi hari. Ini hari kenaikan Tuhanmu nih. Ya mau introspeksi diri lah. Bahwa Tuhanmu itu namanya Yesus di Indonesia. Ya berhentilah mempergunakan kata Allah.
nggak ada sambungannya. Kita memang nggak bilang Allah, kita bilang Allah. Ya dari mana lah pas Allahnya itu di Biblemu, original teksnya nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya di original teks. Iya, kenapa sih kalau menerjemah itu harus bergantung original teks? Kenapa sih? Kenapa mesti harus alergi gitu loh? Itu gara-garanya juga yang membantu menerjemah itu, Anso, menerjemah itu harus dari original teksnya. Contoh misalnya ya, Yohanes 1 pasal 1. Ya, en harke en hologos. Kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Ada nggak kata Allah di situ? Lapat Allah ada nggak di situ original teks? Nggak ada. Yang ada di situ theos. Theos itu kalau di Bali ya dewa. Indonesia kenapa menjadi Allah gitu loh? Ini kan penistaan. Jadi Tuhan. Ya kalau Tuhan ya oke lah. Tapi kenapa jadi Allah di situ? Ayo. Ya itu kan yang bantu terjemahkan. Apalagi pihak Anda dulu kan ikut. Nggak ada. So Theos coba belajar. Coba. Anso coba Theos kau terjemahkan ke bahasa Inggris apa? God. God terjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Theos ke Indonesia. Tuhan lah. Iya kenapa menjadi Allah? Ya itulah. Gabrun itu terjemahannya Yohanes 1 itu terjemahan Gabrun. Terjemahan menipu. Sederhana tuh satu kata loh ini, so. Kita ini cuma minta Anda jujur lah. Itu aja. Kalau dikasih tahu, ya. Disapa dulu Jos Sinaga. Ya, silakan. Halo. Bang Jos Sinaga, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Kristen Pak Pendeta? Saya Katolik, Pak. Silakan. Saya heran kenapa kok jadi perdebatan selama ini antara Allah dan Yesus itu. Karena memang kata Allah di Bible Anda nggak ada, bro. Sebenarnya udah salah sebenarnya seperti ini. Nggak ada hak pihak agama Bapak untuk mengartikan dengan mencuri, Bang. Kau mencuri. Iya, itu nggak ada. Dong. Itu nggak ada loh hak Anda yang beda agama dengan kami untuk mengartikan dengan sepikiran dengan diri Anda sendiri gitu. Bukan sepikiran ini, bro. Kamu ini nggak ngerti. Theos itu artinya apa, bro? Kalau ke bahasa Indonesia Theos? Gak usah mencari. Lu nggak usah, lu nggak berilmu, nggak bisa diskusi lu. Bisa. Yang modal ngeyel doang nggak bisa. Pikiran kami tidak satu. Ini bukan masalah pikiran, ini masalah terjemahan. Mencari. Ini yang kayak begini nggak bisa diskusi nih. Nggak, karena Anda nggak. Anso, ajarin dulu nih Katolik satu Anso. Kakak ngerti dia Anso. Ajarin dulu dia. Nggak usah dimasukkan ke apa sendiri. Nggak bisa seperti itu. Apalagi? Ya. Ya memang nggak bisa. Kita nggak satu aliran. Jadi nggak ada hak Anda untuk mencari. Ya, kalau nggak satu aliran, kenapa kau pakai istilah Islam? Islam siapa? Kata Allah itu siapa punya? Allah itu adalah apa? Kalau bisa dikatakan Allah itu adalah pencipta segalanya. Nah, Tuhanmu siapa? Tuhan saya Allah. Sejak kapan Kristen menuhankan Allah? Anda sudah lahir belum? Sejak kapan Kristen menuhankan Allah? Anda sudah lahir enggak? Sebelum Allah itu menciptakan kita. Sejak kapan Tuhanmu sejak kapan Kristen menuhankan Allah? Sejak kapan? Sejak kapan? Allah itu sejak dari dulu sudah ada. Mengerti kan? Nah, terus lapas Allah di Biblemu ada nggak? Ada. Di mana? Saya bayarin kalau ada. Ya, saya bayarin kalau ada. Tidak memahami. Nggak, saya bayarin kalau ada. Saya mengimani. Saya bayarin kalau ada. Tunjukkan dulu yang mana kata Allah di Biblemu. Original teksnya yang mana? Mana? Saya bayarin lo bener. Semua hartaku lo ambil kalau ada akar kata Allah di Biblemu. Original teks tapi ya. Mana? Ada aja lu. Udah maling ketahuan masih aja bengkok-bengkok. Ini namanya maling ketangkap nggak ngaku. Udah dibilangin tadi nggak ada. Bunda Rama kasihan tuh. Mbak Juma jangan tidur. Istirahat Mbak Juma. Ya, dia tidak tahu mungkin buka mute-nya nih Bang Sinaga, buka mute-nya Bang Jos. Enggak usah lah, percuma dia begitu doang dia, enggak ada ilmunya gimana? Ngeyel doang. Ya udah buang aja lah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Loh, tumben Kristen menuhankan Allah. Terus Yesus dikemanakan? Ya elah. Kate-kate ya. Ayo Bang Andi, rehat yuk. Malam lanjut. Ayo, aku close dulu Bang, close dulu. Iya, saya masih live, ntar aku mau pindah room dulu. Tunggu ya, lu terusin dulu sini. Siap. Bang Anzo, udah Bang Anzo? Ya udah, capek ya. Ya, jangan pakai lagi Allah ya. Ya. Kalau mau makan sebentar pakai bismillah. Enggak ada lah.
Ya, aku doakan semoga kamu menemukan jalan yang lurus ya, Vandia. Allah. Loh, didoakan kok nggak mau. Kasih bagian Semoga kamu kasih nggak bagiannya. semoga kamu nggak lagi tersesat, Hanso. Gimana lagi siang malam Gurunda, saudara-saudara saya menyampaikan. Ini kenapa? Karena kami peduli sama kalian. Kalian itu nggak mau berpikir cuma iman. Nggak boleh begitu. Harus iman itu berlandaskan data dalil. Kalau data dengan dalil tidak berkesesuaian dengan akal itu tertolak. Jadi iman itu harus berlandaskan sebuah dalil gitu. Anda beriman melalui apa? Ayo, mengenal Tuhan itu melalui apa? Tentu melalui kitab tuh. Kalau cuma asumsi manusia ya itu namanya iman buta, imani saja. Kalau saya gini loh ya, Kristen ini mau menuhankan siapapun, silakan saja. Kami nggak ikut campur. Tapi jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, mandiri dan punya harga diri, itu aja. Ya mohonlah menerjemah sebagaimana akar katanya. Itu aja. Anda mau menuhankan siapapun silahkan. Saya rasa kurang perdebatan loh Hanso. Sebagaimana Hindu, Buddha itu nggak ada itu menerjemahkan nyolong-nyolong istilah-istilah agama lain. Mandiri dia begitu. Saya juga harapkan Kristen gitu ya, janganlah mempergunakan istilah-istilah Islam. Jadilah kalau nggak ada ya pakailah Yunani kan gitu. Bible misalnya tasampurnya, Bible, Biblos, keren kan? Karena sesuai dengan peruntukannya. Kenapa masih jadi Alkitab? Nggak laku Bang, Dayeng, nggak laku Ya, dia tapi jual kan harus diedukasi begitu. Baru dibuka halaman pertama, pembukaan Yohanes itu 1 udah salah terjemah. Jelas lo tadi Theos kan, satu kata lo ya, Theos. Tadi kan sudah saya pandu Anda Theos ke bahasa Inggris, sebagaimana King James Version itu Theos itu God di sana. Ini begini kan gitu ya. Nah terus kemudian God diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia Tuhan. Kenapa di Indonesia Theos diterjemahkan menjadi Allah? Kan ini gabrul banget gitu loh, bener. Sampai Bu kalau Eli melaporkan saya ke kantor polisi nih, satu kata saya menang di pengadilan, serius. Makanya Ela itu nggak berani melaporkan saya. Saya udah bilang Ela maling, membodoh-bodohi orang, Anwar Chen itu kepala penerjemahnya membohongi orang, gitu loh. Nggak mungkin lah Anwar Chen nggak mendengarkan video saya. Udah bertahun-tahun saya gini-giniin, dia mah tutup mata. Coba aja berani laporin gua ke polisi misalnya. Nih Hanso, nggak berani. Dewa itu Theos, bukan Allah. Nih. Theos, dewa. Ya kalau coba ganti God coba. Indonesia Yunani. Enggak, dewanya ganti Indonesia. God gitu. Coba. Loh, kalau God itu ya Tuhan. God itu Tuhan, makanya coba aja nggak apa-apa, ikuti aja seleranya nggak apa-apa. Apalah arti sebuah nama? Nggak apa-apa, ganti aja beneran. Oh, enggak, ini kan dewa. Ini bahasa Yunani dia. Bahasa Yunani ini Theos. Nih lihat bahasa Yunani. Nih tengok Yunani. Indonesianya itu dewa. Harusnya Bible itu dewa, jangan kasih Allah di situ. Kalau bahasa Yunaninya Tuhan itu apa? Arkonta apa? Kurios. Bukan. Tuhan Kurios. Coba ganti di situ. Coba ganti di situ Tuhan dewa. Dewa ganti Tuhan, berubah tuh. Nah. Benar nama juga nggak tuntas kalau ini. Ini kalau Tuhan. Kurios. Coba Tuhan. Kalau God. Coba Tuhan dulu, benar. Oh ya Tuhan. Tuhan bunda. Kan tadi Tuhan lagi gitu loh. Nah, apa? Arkontas. Nah, bahasa Yunani itu Tuhan Arkontas. Kalau Theos dewa. Coba ganti dewa di atas. Tuhan dewa. Yang Tuhan itu loh, dewa. Ya Theos tadi Bang. Iya. Biar Anso tahu. Ya tahu lah. Nah. Jadi kalau Theos sih. Ya. Nah itu. Theos dewa. Lihat ya ini Yunani. Ini kan original teks Bibelmu Yunani Bang, Indonesia. Sebenarnya harusnya ini Bang, kau pakai ini Bang. Gampang bantahannya itu. Jangan Pak Bang Hanso harusnya kau pakai kata dewa di Bibel, jangan pakai kata Allah. Karena ini bahasa Yunani original Bibelmu Theos. Di sini harusnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harusnya dewa dong. Oh, gitu ya Bang. Coba dewa ganti Tuhan lagi. Coba dewanya ganti Tuhan. Tuhan lagi. Ya. Bang Andi pemerintah banget Bang Andi. Iya, biar jelas Hansonya. Bang Andi, kalau kita pakai terjemahan yang benar di dalam Lukas 4 nomor 8 itu yang berkata sebab ada tertulis engkau harus menyembah. Nah, itu. Arkontas artinya Tuhan. Hanso. Jadi Bang Andi, ini kalau Lukas 4 nomor 8 ini sebab ada tertulis engkau harus menyembah Arkontas dewamu, begitu kalau terjemahan yang benar ya?
Iya. Kalau di original teksnya nggak ada kontas, dia teos dia di situ. Jadi memang dia teos ya ke dewa dia. Dewa. Kamu harus menyembah dewamu. Kalau mau Ada dua di situ Bang Andi, ada dua dewa-dewa mau begitu, dewa-dewa begitu ya. Ya memang harus begitu kalau mau terjemahan jujur. Tapi LAI kan nggak mau kayak gitu. Terlalu ke Yunanian nantinya nggak laku. Makanya gue bilang terjemahkanlah dengan jujur. LAI mana berani? Agama itu bukan kayak barang dagangan Bang Andi. Bukan dagangan, terjemahannya nggak mau jujur. Tadi bilang nggak laku, emang dagangan? Ya coba aja ke Yunanian, bagaimana lakunya? Bentar. Gimana coba kalau udah dewa-dewa semua? Bingung sama ibu-ibu itu sama bapak-bapak, apa lagi ini terjemahan baru? Makanya itu pendeta-pendeta kalau khotbah Allah kita, Yesus, Allah kita kan gitu. Saya bilang pendeta ini korban LAI juga, sekolah tinggi-tinggi kagak mau belajar. Buka kayak tadi dibuka Bunda Rama itu loh, kenapa nggak mau jujur begitu menerjemah kata per kata gitu? Kenapa nggak mau kayak gitu? Coba kalau pendeta berani nggak membuka kayak tadi itu Bunda Rama dibuka di gereja? Ini loh Bang Andi. Kita lari, jamaatnya lari, Bang. Bentar. Kita kan dalam pelafalan aja udah beda gitu ya. Coba Bang Andi ngomong. Bukan masalah pelafalan. Iya udah beda. Secara pendengaran udah beda. Yang lagi ngeles lagi lo, ngeles lagi udah dikasih tahu, ngeles lagi so. Kecuali ya kita ngomongnya sama, nah boleh. Justru itulah supaya berkamuflase kau mencebut Enggak gitu lah. Iya. Terus objeknya juga berbeda, ya kan? Contoh ada Pak Jokowi presiden, ada lagi Pak Jokowi tukang kayu. Nah, ada lagi nggak bisa. Kalau kami di Al-Quran mau mengartikan Yesus konotasinya jelek, bukan Yesus semua kok. Ada Yesus yang pemain bola, ada. Kita biasa aja. Kok nggak boleh pakai nama Islam nggak begitu, bro. Kita nggak boleh begitu. Ini namanya terjemahan ini cari perkara. Saya bilang ini terjemahan cari perkara, makanya kita harus luruskan supaya orang pinter gitu loh. Kita harus luruskan lah, jujur lah gitu. Intinya kan jujur, jangan cari perkara. Tapi persoalannya lah, banyak lagi oten-oten baru naik. Ngapain sih selalu membahas Bible kami, Alkitab kami? Nggak tahu dia. Dikasih data barunya, oh begitu ya. Oh begitu ya. Mestinya kalau dikasih tahu ya terima tuh. Oh iya. Selama ini saya dibohongin ya kalau begitu. Itu dong maksudnya. Jangan ngeyel. Hanso saya ulang lagi ya nih. Yesus disebut juga dewa, ya kan? Kita perbesar dulu dewa ya. Angkanya berapa? 2, 3, 16 dewa ya. Dewa mana dia? Kok mana saya? 2, 3, 16 dewa. Nah kita tindis 2, 3, 16. Mana di kau? Itu artinya. Apa itu artinya Bunda? Theos. Iya, Theos. Theos itu dewa di Perbu. Oke ya. Di sini ini lagi di bawah nih. Andi Selebes ini siapa ya meluruskan Alkitab? Saya nggak meluruskan. Saya memberikan Anda ilmu kata per kata yang umum saja. Original teks Bible Anda itu Anda Kristen itu Yunani. Dewa itu atau Theos itu yang ada di pembukaan Yohanes itu en harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos. Theos itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya silakan, kalau mau ngartikan Tuhan ya monggo saja. Padahal kalau jujur ya dewa, karena bahasa Yunaninya Tuhan adalah arkontas. Tapi kalau Anda mau pakai itu bodoh amat, nggak ada urusan. Tapi ini Gabrulnya LAI memakai kata Allah. Itu bro maksudnya. Arti nggak sih satu kata doang nggak ngerti-ngerti? Ngerti nggak lo? Gue iyain aja lah biar enak gitu kan. Ya memang harus diiyain bro. Kalau enggak ya kamu nanti merasakan kesulitan yang amat sangat di setiap medan diskusi. Ya. Okay. Pastinya jujur lah. Kan saya udah ngomong sama lu bro Anso. Itu coba lu ikuti bagaimana pendeta Yakub Sulistyo, pendeta Beni, udah banyak loh. Gitu loh. Ikutlah dia terjemahkan jujur. Jangan ikuti Bambang Nursena. Bambang Nursena mah melesetin dulu. Jelas loh itu. Kenapa nggak mau jujur gitu loh? Enak kan kita hidup berdampingan. Oh Kristen ini loh Tuhannya, Muslim ini loh. Tapi anehnya Kristen ini memakai kata Allah. Disalah artikan pula lagi. Nah siapa yang brutal begitu? Siapa yang nyari perkara itu?
Ayo Anso, siapa yang nyari perkara? Terjemahan Bible mulai nyari perkara. Mudah toh. Ini kalau dibawa ke pengadilan kelar loh. Harus hakim memutuskan. Anak barang mudah kok, satu kata doang selesai. Saya rasa persidangannya nggak nyampe 2 hari kelar. Nggak perlu panggil pakar bahasa Yunani. Cukup lokal banyak kok. Nggak satu kata doang. Tinggal buka Google Translate selesai. Hakim ketok palu. LAI ganti tuh. Lu salah. Kan kelar. Apa harus begitu? Ya mestinya dong LAI ya sadar. Jangan bohong-bohongi orang, banyak loh korban. Kasihan nanti naik sini ngamuk-ngamuk. Nah kata pendeta Yakub Sulistyo apa? Setiap Kristen, baik pendeta maupun siapapun, debat, diskusi sama umat Islam selalu kalah. Dan emosi, ngotot, memalukan. Kenapa? Bukan dia yang bodoh, karena berdasarkan terjemahan yang salah. Akhirnya salah semua. Tuhan huruf besar semua. Tuhan T-nya saja huruf besar. Allah huruf A-nya besar semua. Allah A-nya saja besar. Beda makna loh itu. Apa-apaan ini? Apa-apaan coba masalah huruf kapital doang kok berbeda makna. Apa-apaan itu? Gitu loh. Gak boleh begitu dong LAI. Ajarinlah orang yang jujur gitu. Jangan karena faktor bisnis buku gak laku nanti sehingga Anda membohongi orang gitu. Janganlah. Mestinya juga Anso kalau udah begini Anso ya. Nanti Anda di room Kristen ya kasih tahu lah mereka. Gini loh bro. Yang sebenarnya begini loh. Janganlah kita pakai istilah-istilah Islam. Kita kan punya original tes Yunani. Ayolah kita kembali ke Yunaninya kan gitu. Aman toh kalau begitu. Tidak ada gesekan. Setuju kan So? Setuju. Nah itu dong. Kalau nggak ada gesekan enak. Iya, yang damai-damai aja lah. Contoh Hindu kan. Hindu Buddha. Memang ada gesekan. Nggak ada. Lihat terjemahannya mereka. Mandiri gitu loh. Sebagaimana original tes. Dia punya kitab gitu. Enggak ke kekristenan. Justru ini sebenarnya Hindu itu mereka juga protes kepada Anda pakai kata pendeta. Padahal itu atas kata Sanskerta dari pendeta. Itu buat guru mereka, spiritual mereka yang tertinggi. Nah, Kristen ngambil pendeta. Coba kalau dia arogan juga, dia protes tuh. Cuma mereka bukan agama siar. Ini semua diambil ya Bang Andi? Apa lagi? Tapi itu bukan urusan kita lah. Itu nggak kita urusin itulah. Biarlah Hindu yang ngurus itu. Pandita. Coba buka Hindunya apa namanya? Kitabnya mereka ada pandita di sana. Gitu loh bro. Jadi nanti ya Bok Ranso kalau sudah main di komal-komal Kristen, yang nggak usah takut takut diomelin. Bang Andi kayak apa ya? Jangan terlalu childish lah ya, kekanak-kanakan. Siapa kan, gua? Iya, itu kan apa ya? Aduh, terlalu childish. Ya nggak bisa, kebenaran nggak bisa dikamuflasekan, harus jujur. Nggak bisa. Kalau kebenaran itu harus toleran jujur. Nggak boleh kita menutupi kebenaran dengan supaya kita bersahabat. Justru kebenaran itu diungkap supaya kita bersahabat. Bukan kebenaran diumpetin. Nggak bisa. Bukan kekanak-kanakan. Ini harus to the point. Jujur. Mengemukakan kebenaran sesuai fakta dan data. Nggak bisa diumpetin bro. Justru kebenaran inilah yang membuat kita bisa bersahabat, berdampingan dengan baik. Tanpa ada perdebatan yang mendalam. Karena kita ini toleran, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tuhan kamu silakan Tuhan kamu, Tuhan kami Tuhan kami. Aman toh. Tapi jangan memakai Tuhan kami, Allah Subhanahu Wa Taala, Anda salah gunakan. Nah, buat tabuk tiap hari. Itu masalahnya. Itu loh masalahnya. Oke. Oke lah. Nah, jangan sembahan umat Islam, belum salah gunakan. Nah, itulah yang membuat adanya percikan-percikan debat tiap malam. Datang orang nggak ngerti apa-apa. Kenapa sih tiap malam kau bahas Kristen, bahas Bible? Dia nggak tahu sumber masalahnya apa. Iya. Karena kekristenan memang lagi naik daun Bang Andi ya. Bukan naik daun, turun tahta. Gimana mau naik daun? Orang kebaca malam banyak yang mualaf. Andi kalau buka komal tapi nggak bahas Kristen, sepi. Percaya dia gue. Coba bahas apa gitu Andi? Enggak, kalau kami nggak ada Kristen itu kami nggak bakal membahas Bible bro, karena monolog namanya nggak bagus. Tapi karena ada Kristen baru kita diskusi.
Kalau nggak ada Kristen, kita Islam semua, kita kajian. Banyak yang bisa dibahas di Al-Quran. Kita jawab sama Ustadz. Aman kita. Nah, Kristen naik, ya kita diskusi. Kalau nggak ada, nggak boleh monolog. Kenapa? Kalau monolog itu nanti kita menerjemahkan sembarangan kitab suci orang, itu melanggar hukum. Kenapa nggak boleh menerjemahkan kitab suci orang di luar daripada pengertian pokok? Ya, dengerin tuh Pandi. Begitu. Nggak boleh ya. Nah, kok saya cuma membaca. Lu lihat, coba lu lihat di komal-komal Kristen itu, dia malah membahas hadis Al-Quran, dia bahas monolog kan dia. Iya itu kan ada juga yang naik kan, ada juga teman dari Muslim yang berdiskusi samanya. Ya baguslah kalau ada teman diskusinya. Apa? Sama aja, memang ranah ini memang nggak bisa dihindari. Tapi kalau saya rasa LAI sudah menerjemahkan tidak lagi gesek-gesekan istilah-istilah Islam, Alkitab jadi Bible semua sampulnya, kata Allah dihilangin semua. Rasul, semua istilah-istilah Islam, Anda kembali menerjemah jujur. Kalau tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, pakai terjemahan aslinya. Contoh ke Paulus, Rasul Paulus, ya janganlah, nggak enak lah didengar. Enak gue denger Rasul Paulus apaan? Kenapa bukan Apostolos? Emang ada kata Rasul di Bible Anda? Katanya nggak ada loh. Itu Bang Andi pelajari transmisi bahasa, coba nanti belajar ya. Nah, mulai ngaco lagi. Dibilangin nggak ada akar kata. Dengerin kagak ada akar kata Rasul di Bible Anda. Rasul itu bahasa Arab. Iya. Makanya yang ada di Bible itu adalah Apostolos. Makanya Bang Andi belajar dulu kapan terbentuk bahasa. Mulai lagi ngaco. Kemana-mana. Tinggal ambil pondasinya Biblemu itu berbahasa Yunani, terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Selesai toh. Ya, Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Ya utusan. Jadi bahasa Indonesia ini diambil dari berbagai negara. Mulai ngaco lagi. Lah belajar transmisi makanya. Nah itu Rasul artinya apa Rasul? Bahasa apa itu Rasul? Makanya. Enggak, Rasul itu, tanya dulu, Rasul itu bahasa apa? Rasul itu kan gelar. Enggak, bahasa apa? Ya memang benar diambil mungkin dari bahasa Arab. Ya ini udah ngakui benar, tapi masih ngaco lu ngomong. Iya kan kenapa diambil. sih lu? Ini orang kenapa sih? Aduh, memang repot. Rasul itu bahasa Arab. Kalau orang nggak belajar dengerin dulu. Jadi babi buta. Rasul itu bahasa Arab. Iya. Nah, Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa menjadi bahasa Arab? Mestinya bahasa Indonesia utusan. Selesai toh? Mudah ini barang kok. Kalau begini caramu Anso, udah disumpah di pengadilan lu jadi saksi, lu bisa kena hukuman loh. Karena kamu nggak mau berkata jujur memberi kesaksian. Bertele-tele gitu. Lama-lama nanti hakim lempar lu palu. Bener. Kalau ada saksi di persidangan mungkin udah lempar palu sama hakim. Iya. Kalau cuma satu kata lu puterin gitu loh. Ada kalimat gua di situ merujuk kepada itu sosok yang sama. Kamu ngapain kamu ngomong goblok-goblok? Kalau kita ngapain lu goblok-goblok? Kalau kita berbicara dengan guru bahasa Indonesia, Pak, saya tanya Pak Guru. Guru bahasa Indonesia emangnya Al-Quran itu bahasa Indonesia? Emangnya Al-Quran itu turun di Jakarta? Memakai bahasa Indonesia? Iya, orang Arab. Cara memahaminya dengan bahasa Indonesia. Orang Arab sana juga bisa membedakan kata aku dan dia untuk membedakan sosok yang satu dengan yang lain. Kan sudah dijelaskan sama Abah. Kan sudah dijelaskan apa yang sudah pesantren. Ngapain kita capek-capek pesantren? Jangan goblok lah jadi manusia. Pak Dance tolong dibesarkan Pak Dance. Membedakan kata merujuk orang lain. Aku tolong itu dibesarkan Pak Dance. Dia itu merujuk pada orang sejak lain. Kapan Al-Quran turun di Jakarta? Iya, sejak kapan Al-Quran turun di Jakarta? Harus dipahami dalam bahasa Indonesia. Nih, biar kau baca nih. Bahasa Arab apa? Coba. Dalam bahasa Arab juga mereka itu gini, makanya biar nggak dapat biar kau baca. Kata aku untuk membedakan sosok seseorang antara A dan B. Kan lucu jadinya kalau aku dan dia itu orang yang sama. Goblok namanya itu. Makanya kau baca dulu ini, kau baca biar kau jelas nih. Baca. Iya, saya sudah baca. Allah berfirman, berarti yang berkata. Terus apa lagi? Oke, Allah berkata, janganlah menyembah dua Tuhan. Hanya kepada. Kok tafsir nggak gitu terjemahannya kok panjang kali itu. Emang ada ini terjemahan biar kau pahami. Artinya, kalau terjemahan itu akan arti. Gini bro. Itu kan singkat itu bro, kok panjang kali. Emang ada ayat-ayatnya itu dalam bahasa Arabnya? Mana Arabnya? Beda dengan Alkitab. Ini makanya kau biar kau paham. Ini nggak tahu. Silakan dibaca kalau kamu tahu artinya. Bukan kau taksi anunya, arti yang lengkapnya. Itu dalam bahasa kurung di mana di teks original dalam kurung itu di mana? Ya udah baca Arabnya. Baca diturunin Bang, suruh dibaca Bang. Udah diturunin itunya. Nah, suruh dibaca mana yang salah? Baca. Iya dalam bahasa ini. Yang dalam mana yang salah coba dibaca.
Coba kalian lihat dulu. Mana coba dibaca. Baca jangan banyak congol kau. Saya yang dalam Udah dibaca aja baca. Di mana teks Baca. originalnya? Baca. Baca. Di mana Coba. teks originalnya dalam kurung? Silakan baca silakan. Ya kaya menunjukkan tadi data. Tunjukkan kepada Ya saya silakan di mana dalam bahasa kan Arabnya. kamu katanya pinter. Silakan dibaca. Yang dalam bahasa kurung itu bahasa Arabnya di mana? Nah, iya dibaca itu Arabnya. Ini makanya yang di dalam kurung tuh isnaini. Kau paham nggak? Itu maknanya tauhid penubuhan. Kau paham nggak? Yang saya tanya Ya, dalam kurung itu Nah, tauhid aja nggak tahu. Ya, Nanti tahu mah nggak tahu. memahaminya. Ya, ya, memahaminya pakai bahasa Indonesia. Memahaminya secara bahasa Indonesia. Jangan goblok lah Islam. Gini, tamat SD nggak kalian? Tamat sekolah nggak kalian? Nah itu kamu itu nggak bisa baca apa? Nggak bisa baca Arabnya mau menerangin seolah-olah kamu dari kami. Kan itu seorang yang menghayal. Negara kita ini mau maju kalau untuk pembelaan. Apa negara ini kalau mau maju? Kalau Tuhannya cuma kalau Tuhannya tuh yaitu 3. Coba kau buktikan sekarang aku ya. Ini goblok banget. Kau buktikan sama aku kalau memang Tuhanmu itu bukan 2, bukan 3. Buktikan aku sekarang aku masuk Kristen. Ayo Nggak usah masuk buktikan. Kristen kau gini loh. Buktikan aku Tuhanmu 1, aku masuk Kristen sekarang. Goblok kamu penting masuk Kristen gini. Membedakan Makanya kalau kau tidak bisa membuktikan udah jelas Tuhanmu 2, 3. Bang, gini bang. Buktikan aku masuk Kristen hari ini. Iya, Buktikan. nggak usah bang. Orang goblok nggak bisa masuk Kristen. Nggak bisa membedakan aku. Aku masuk Kristen kalau kau bisa buktikan Tuhanmu 1. Ayo. Gini bang, orang goblok itu nggak bisa masuk Kristen bang. Kalau Makanya kau tidak bisa membuktikan karena Tuhanmu itu 2, 3 gitu loh. Gini simpel saja. Dijelaskan. Coba buktikan kalau Dijelaskan bisa. lari lagi ke bahasa Indonesia. Aku hari ini masuk Kristen, baptis aku sekarang. Kristen kan goblok namanya itu bang. Masuk Kristen aku ikut kamu. Enggak, lu yang goblok ini bang. Lu yang goblok. Boleh masuk Kristen bang, enggak boleh. Lu yang goblok. Cepet bang. Lu yang goblok, masa Tuhan manusia kok disembah? Manusia kok disembah? Lu yang goblok. Dia kalau dia bisa membuktikan manusia disembah ya, lu yang goblok. Aku masuk Kristen hari ini. Coba baptis aku. Kasih nomor HP ku sekarang. Ayo. Enggak usah bang, enggak usah bang. Manusia yang ditelanjang, manusia yang ditelanjang yang disembah itu yang goblok. Begini, membedakan aku dan dia saja. Manusia yang disembah yang ditelanjangin orang itu yang goblok. Gitu. Manusia yang ditelanjangin oleh ciptaannya disembah itu yang goblok. Makanya aku tantang kau, kalau kau bisa membuktikan Tuhanmu itu 1, sekarang ku kasih nomor handphone. Besok kau baptis aku dan dia saja kau nggak bisa masuk Kristen. Goblok namanya itu bang. Orang Aku goblok dan dia adalah 1. Dari mana? Kamu kata dia? Kamu tahu lafal Isna ini nggak? Kamu tahu nggak lafal Isna ini nggak? Penafsirannya kamu tahu nggak lafal Isna ini? Hah? Kamu tahu lafal Isna ini nggak? Bapak duduk di sebelah kanan anak. Aduh. Emang dari koma ke koma saya ikutin gitu bang. Dia tuh saya ikutin dari koma ke koma itu aja, surat itu aja yang memang dipermasalahkan. Iya, makanya itu. Sebenarnya dia bertanya apa yang dia tidak tahu, tetapi dia menyimpulkan sesuatu yang dia tidak tahu. Itu gobloknya loh Woten nih. Ya, dan juga Enggak, katanya Taurat permasalahannya itu gini, Bang. perkataan Nabi. Taurat perkataan Nabi katanya. Permasalahannya gini, mereka nggak tahu Al-Quran itu apa, Al-Quran itu seperti apa. Al-Quran itu kan isinya itu kan, isi kontennya itu adalah pembelajaran gitu. Pembelajaran, sejarah, itu ngumpul di situ. Nah, terkait bahasa-bahasa aku dan dia itu kan otomatis bisa juga ketika dilapalkan oleh umatnya. Dia merujuk kepada Allah gitu. Aku di situ kan jelas. Kalau Allah di situ kan kalimat alif lam lam ha kan. Kalau Allah firman Allah kan, firman Allah menyatakan gitu kan. Nah, ketika dianya itu kan dirujuk kepada siapa? Dirujuk kepada Allah karena kita yang membacakan seperti itu. Mereka itu nggak sampai seperti itu, nggak tahu gitu loh. Ketika mengkritisi Al-Qur'an dari versi terjemahan pinternya kayak profesor. Tetapi ketika kita balik ya tentang ajaran agamanya, ketika kita kritisi konseptualnya bego kayak anak PAUD, serius. Mereka seperti itu. Iya, kita kasih tahu itu ke bentuk kata taukid untuk pengukuhan, dia bingung. Itu kan pengukuhan makna sesungguhnya dalam Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah itu menegaskan. Jadi itulah yang namanya umat terjemahan ya, biasa baca terjemahan mungkin ya. Kenal lagi. Udahlah kawan, kita ini kan bersaudara ya kan? Ya memang bersaudara bro, justru itu kita bersaudara, kita baik-baik saja. Buktinya saya banyak teman pendeta kok, ketemu ngobrol ngopi. Gak ada kita mau sampai bentrok-bentrok fisik, jangan sampai lah. Iyalah, ini kan gimmick aja kita di sini. Kita ini cuma perang pemikiran aja, bukan mau ada adu fisik. Kita wayang aja, ditonton 800 orang. Karena apa? Kita ini semua dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29. Iya. Setiap orang bebas memeluk agama. Tidak ada orang pindah agama kena hukum. Mau dia murtad 7 kali berturut-turut silakan saja. Negara nggak boleh mencampuri akidah rakyatnya. Betul. Gitu. Makanya ada mempersatukan kita Pancasila, Sumpah Pemuda.
ikrarnya, proklamasi, dan seterusnya itu. Itulah indahnya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bercerai-berai tetap satu. Gitu loh ya, Anso. Oke. Itu intinya, bro. Kalau kami brutal, waduh. Kami bisa turun ke apa itu? Ke Keramat Raya, tapi kami nggak mau kayak begitu. Biarkanlah dia sadar satu persatu. Kita edukasi satu persatu gitu. Betul. Hanya banyak orang, oh iya begitu ya. Ibu Darni udah nggak mau menyebut lagi kata Allah kalau saya ada itu. Nyebut lagi, oh iya ya Elohim aja dah. Karena dia paham dia udah kayak lu. Iya, bentar. Itu maksudnya. Oke, cukup ya, ya. Ayo, Bang Andi. Ya, terima kasih buat yang ada di YouTube. Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf ya atas segala hilap. Saya menghimbau kepada LAI, mohon maaf kalau saya agak keras di sini. Karena kebenaran itu nggak boleh disembunyikan sampai kapanpun, dia akan selalu nongol di permukaan. Terjemahkanlah dengan jujur. Kasihan orang-orang nanti silih berganti memakai terjemahan yang salah. Akhirnya bulan-bulanan dalam berdiskusi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau LAI nggak mau bekerja, ya kami bekerja tiap hari mengedukasi jemaat-jemaat Anda yang datang bersama kami di sini. Pemeran pemikiran bukan pemeran perang fisik. Kita diskusi baik-baik, tetap toleransi antar umat beragama. Kita mencintai NKRI, harga mati. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begini, walahuddinu wasiba, ya kan? Dan untuknya ketaatan wasiba keselama-lamanya. Maka di sini disimpulkan lagi, afa ghairullahi tattaqun, maka apakah pada selain Allah kalian takut atau bertakwa? Maksudnya, apakah ada yang pantas lagi Tuhan yang ditakuti sama kalian? Maksudnya itu perkataan kan nggak ada, maksudnya gitu. Kayak gitu maksudnya. Makanya di dalam hadis ada diterangkan, fa'ilam yastaslim biqodoi, dan maka jika kalian tidak menerima apa yang aku tentukan, dan wala sobaro ala balai, dan tidak sabar ketika aku uji, wala syakaro ala namai, dan tidak bersyukur ketika aku berikan kenikmatan, maka Allah menyuruh fal yahruj min tahti samai, keluarlah kalian dari bawah langitku, fal yatlub roban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Maksudnya nggak mungkin ada gitu loh. Gitu. Maka di sini apa ghairullah tattaqun, apakah engkau akan takut kepada selain Allah? Maksudnya nggak ada yang pantas disembah, nggak ada lagi pantas yang ditakuti, ditakwanya itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Allah itu melarang tidak takut kepada makhluk itu karena bukan tempat kita meminta. Nah, maksudnya itu. Ada yang mau saya sampaikan dulu sebelum saya turun. Tolong itu tampilkan lagi itu ayat yang kalian bahas tadi. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Suma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Suma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab, dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Suma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya,
menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini, Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan, seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Suma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Suma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka harus memahami ada beberapa pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada dia, seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan. Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pemutarbalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesungguhnya itu karena
kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.